Halo, selamat petang rekan-rekan pecinta ikan. Sekarang saya hanya ingin memastikan dalam video ini kepada para pemula yang sudah melihat video saya sebelumnya tentang tips memelihara ikan yang bagaimana untuk pemula. Intinya di video saya kemarin kan tergantung selera ya. Intinya itu mau melihara apa, seleranya masih buyar tetap aja bingung. Makanya ya, pada video kemarin meyakinkan selera teman-teman mau yang gimana, apakah predator atau ikan hias kombinasi yang jinak gitu. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas sekalian untuk meyakinkan ke teman-teman sekalian. Yang pertama mengenai ikan predator dulu. Saya akan bongkar menurut pendapat saya dan menurut pengalaman pribadi saya. Kenapa sih mesti memilih ikan predator? Yang pertama, yang jelas buat saya pribadi, ikan predator itu ikan yang sangat tahan dari segalanya, tahan banting, tahan takdir, tahan terhadap cuaca panas, tahan terhadap segalanya. Enggak lah, intinya buat saya pribadi predator ini tahan banting terhadap segala macam jenis air, mau itu dikasih air hujan, mau itu air pH-nya naik turun, mau itu tempat penyimpanannya besar, kecil, kotor, gimana agak kuat lah. Tidak semudah ikan hias yang jinak-jinak kombinasi lah gitu. Jadi buat saya pribadi, kenapa menyarankan untuk predator bagi kalian yang memang anti ribet dan tidak mau ribet, pertama kali memelihara ikan ya cocoknya predator. Dia nggak rewel istilahnya, mau tanknya jarang dibersihkan, nah oke, mantap. Mau malas ganti air, oke, mantap. Intinya seperti itu. Yang keduanya buat saya predator itu sangat efektif terhadap pemberian makan, tidak terlalu sering lah intinya. Beda dengan yang biasa-biasa kayak koki, kayak lemon, kayak gapi, kayak ya pokoknya ikan-ikan yang kombinasi seperti itu ada batasannya gitu. Kalau dikasih makan itu minimal 2 kali sehari, 3 kali sehari. Nah, kalau predator ini bisa sampai berhari-hari. Saya pribadi kebanyakan 90% memelihara ikan predator. Ada yang sampai saya 1 bulan nggak saya kasih makan masih Grace, mantap pokoknya. Jadi sebulan sekali baru saya kasih makan. Tapi predator jenis apanya adalah gitu. Pokoknya karena banyak kan predator itu jenisnya, ada alligator, ada cana, ada lohan, banyak lah gitu, ada RTC gitu. Masing-masing predator beda-beda dalam pemberian pakan. Tapi yang intinya rata 90% pemberian pakannya itu tidak rutin gitu. Rutin sih rutin, cuman nggak setiap hari gitu maksudnya. Ada yang 3 hari sekali baru dikasih makan, ada yang 5 hari sekali. Ya saya bilang ada yang sampai 1 bulan sekali saya kasih makan. Selain yang tadi, buat saya predator itu aman buat ditinggal berhari-hari. Buat yang suka pelayapan, anak muda, anak kuliahan, ditinggal pulang di kosan, buat anak muda yang sering nongkrong lupa ngasih makan, dan anak muda yang bosenan, cocok sekali buat memelihara ikan predator, ikan segala musim. Pokoknya sip lah. Kalau saya sarankan buat anak muda yang seperti itu, bapak-bapak juga sama, bapak-bapak yang lagi malas-malasnya ngasih makan, nggak usah khawatir. Sehari nggak dikasih makan aman, mantap.
predator. Terus predator juga buat saya tahan sirkulasi. Artinya begini, 85% ikan predator saya nggak saya kasih sirkulasi, nggak saya kasih penjernih air, nggak saya kasih mesin pompa, nggak kasih apalagi ya, batu-batu zeolit dan arang aktif biar jernih, enggak. Semuanya saya biarkan sehingga si ikan langsung beradaptasi. Semakin lama adaptasinya semakin bagus, airnya semakin matang, airnya semakin klop dengan ikannya, semakin aman lagi, tidak usah dikuras setiap hari dan tidak usah khawatir tentang air. Nah, itu kelebihan predator. Yang lainnya itu apa ya, ya intinya tidak sering nguras air juga lah gitu. Saya sampai ada yang 4 bulan nggak saya kuras, biarin aja airnya sampai lumut-lumut yang hijau tipis kelihatan di kaca, nggak jadi masalah. Ikan predator aman. Tapi dilihat lagi ikan predatornya predator apa. Saya kebanyakan ikan cana ya, 80% saya pelihara ikan cana dari yang kecil sampai yang besar, terus ditambah ikan lohan. Nah, sedikit menambahkan tentang predator ikan lohan ini. Ikan lohan tidak sama dengan predator cana. Ikan predator cana, kalau cana saya biarin aja, nggak ada yang pakai sirkulasi segala macam. Kalau lohan memang ada beberapa yang harus diperhatikan. Sirkulasi harus tetap terjaga karena mempengaruhi jenong di ikan. Ketika kenyamanan airnya lebih diperhitungkan kalau lohan gitu. Ditambah harus ada pakai heater untuk membantu kehangatan air, menjaga stabilitasi jamur biar nggak ada jamurnya, ikan stabil, nggak stres, jenong makin bagus, warna makin cerah gitu. Tapi ya kalau namanya hobi nggak usah dibikin ribet sebetulnya. Jadi mau dipasang heater oke, mau dipasang sirkulasi ya nggak apa-apa, demi kepuasan hobi. Tapi kebanyakan sih yang dibiarkan predator enjoy sih, itu hanya sebagian. Kayak arwana kan masuk ke predator, ikan soliter kebanyakan. Tapi kalaupun mau di mix, disatuin ya ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan seperti besar ukuran, terus dari pola makan dan tank diperhitungkan. Intinya seperti itu. Saya hanya memberitahu garis besarnya dan pengalaman pribadi yang saya sampaikan. Nah, terus sekarang yang terpenting kalau misalkan bisa dibilang ada keuntungan juga di ikan lohan. Kalau misalkan sudah terlanjur tua, ada apa-apa bukan berarti dikasih air kotor tetap hidup sih sebetulnya. Ada saat tertentu yang memang predator tidak kuat terhadap air, tapi 90% dia kuat. Itu mah hanya sekedar faktor X lah gitu. Kalau misalkan katanya kuat tapi kok kemarin dikasih air pH tinggi malah mati, ya itu mah mungkin bisa dari kondisi ikannya lagi stres, ngedrop dan segala macam. Tapi jangan khawatir, ada keuntungan lagi ketika ikan yang kita pelihara tiba-tiba mati. Predator memiliki kandungan yang memang dicari oleh banyak orang ya, terutama gabus, ikan cana yang sekarang lagi dicari. Itu kandungan khasiatnya luar biasa, terutama yang habis operasi banyak nyari itu. Jadi kalau misalkan ada yang mati, cari anggota keluarga yang habis operasi, bermanfaat sekali. Intinya ke sana lah gitu. Terus kekurangannya apa sih? Saya jangan semata-mata karena suka predator saya memberikan tips buat predator harus memilih predator, enggak. Ada keuntungan, keunggulan dan kekurangannya. Kekurangannya buat saya itu jadi terlalu soliter lah. Buat orang-orang yang memang mencintai dan menyukai ikan yang dipelihara banyak gitu, sangat tidak cocok karena menjenuhkan. Kebanyakan di pecinta ikan predator disimpannya satu akuarium, satu tank, satu ikan, termasuk saya.
Banyak ikan predator saya disimpan satu tank satu ikan, jenuh kelihatannya. Tapi ya tergantung selera, saya bilang di video kemarin kan tergantung selera. Saya bilang kalau seleranya memang seneng ke predator ya mau satu tank satu nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa menikmati peliharaan kita. Yang lainnya sebagian besar itu biasanya termasuk kalau teman-teman saya yang memang suka pecinta ikan hias yang warna-warni, pecinta ikan hias yang kombinasi segala ikan ada, kalau lihat predator saya mungkin menjenuhkan dan melihatnya nggak asik. Mereka menilai bahwa ikan predator itu memiliki bentuk yang aneh. Ada yang kan snakehead, wah ini kok bentuknya gini, yang ini kok berduri kayak duri, yang ini kok cuman banyak lah gitu. Lebih menilai pandangannya itu bahwa bentuknya itu aneh. Tapi nggak jadi masalah sih buat saya karena seleranya kan beda-beda. Terus yang terpenting kalau misalkan ada rekan-rekan yang di rumahnya masih memiliki anak balita, anak kecil yang suka mainin ikan, nah kalau predator kan waspada, itu kurangannya memang sangat berbahaya luar biasa buat saya. Dikhawatirkan kalau ada yang nggak tertutup, misalkan melihara cana, terutama toman nih, toman bagian dari predator yang memang dari taring gigi dan tingkat selera makannya rakus gitu. Nggak kalau lihat jari di atas akuarium itu pasti aja nyamber. Nah, dikhawatirkan begitu anak mainin ikannya masuk jari sedikit disamber, wah sampai berdarah, khawatir gitu. Terus yang lebih saya bilang malas itu pelihara ikan predator itu, buat sebagian yang males selalu berganti akuarium, selalu berganti tank, karena semakin sering dikasih makan, karena kan polanya itu kebanyakan predator itu boros makan ya gitu. Seberapapun dikasih makan bawaannya rakus makan gitu, jadi cepat besarnya gitu, kecuali ya diatur dari pola makan dan memang ada progres tertentu gitu. Buat saya sih kayak arwana, terus cana, yellow centarum, red barito, terus alligator, itu memang fokusnya di makannya harus seimbang lah gitu. Jangan sampai terlalu cepat pertumbuhannya, kita selalu ganti tank, ganti akuarium. Baru sebulan di ukuran segini, sebulan lagi nanti langsung ganti lagi, terus jahat nantinya, hambur kata orang Sunda begitu. Makanya ya kalau misalkan pengen yang awet ya peliharanya jangan predator. Kalaupun mau predator, cari yang memang maksimum pertumbuhannya ini, kayak misalkan cana asiatica itu paling besar kan 30 sampai 50, maksimal 60 cm oke lah gitu. Tapi kalau misalkan yellow centarum apalagi alligator itu pertumbuhannya sangat cepat gitu. Makanya jangan sampai belum setahun kita udah ganti beberapa kali akuarium gitu, hambur. Nah, terus yang jelas predator itu pasti galak, jadi harus diperhitungkan dengan keamanan di rumah. Apalagi kalau ada anak kecil, ada kita belum bisa mengurus dengan benar-benar ya, intinya kesanalah gitu. Sekian video kali ini tentang predator. Mudah-mudahan kalian bisa memilah dan memilih kenapa saya ngasih pendapat tentang predator. Kelebihannya silahkan kalian dengarkan, kekurangannya apa silahkan kalian pikirkan, dan semoga bisa membantu untuk kalian yang akan memilih peliharaan ikan di rumah. Oke, salam pecinta ikan.